어떤 걸 해주나? Yo pore kabare teng mriki kula badhe nyeritakaken sebuah alur film yang berjudul Komisan in Communication. Film ini diadaptasi dari anime Komisan yang pastinya kalian tahulah, wanita cantik yang tidak bisa berkomunikasi. Oke lah, langsung saja ke alur filmnya. Tahun pelajaran baru. Kisah berfokus kepada seseorang wanita yang tidak bisa berkomunikasi dengan temannya. Dia bernama Komi Suko. Kita panggil saja Komisan. Di sisi lain ada siswa SMA yang bernama Tadano. Dia memiliki tujuan, yaitu kehidupan SMA yang damai. Sebab dulu SMA ia menjadi wibu fanatik. Nah, di loker Tadano bertemu dengan wanita cantik, yaitu Komisan. Tadano ini ingin mengajak berteman, namun Komisan hanya diam saja. Tadano menganggap Komisan membencinya dan tak disangka mereka satu kelas, sebangku juga. Dan inilah Komisan, inkomunikabilitas. Sulitnya anjir. Saat sesi pengenalan, Komisan mengenalkan dirinya dengan menulis namanya di papan. Ia merasa lebih baik dengan melakukan hal itu, sampai dianggap teman-temannya itu perkenalan paling lembut sedunia. Tapi sebaliknya, saat Tadano mengenalkan dirinya, teman-temannya bersikap biasa saja, sampai gurunya lupa caranya bernafas. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Tadano disapa siswa yang bernama Katai Makoto. Nah, sayangnya di versi anime, karakter ini tidak muncul. Oke lah, gue perkenalkan. Karakter ini sangat menyukai sifat yang dimiliki oleh Tadano, seperti lemah lembut, sering membantu, dan lain-lain. Nah, karena itu Kate ingin berteman dengan Tadano. Lanjut, saat pulang sekolah, Kate menyapa Tadano, tapi sikapnya berlebihan yang membuat Tadano ketakutan. Tadano menghindar dengan beralasan tasnya ketinggalan di kelas. Nah, kebetulan di kelas ada Komisan. Oh ya, Tadano ini memiliki bakat, yaitu bisa membaca suasana, sehingga ia sadar Komisan tidak pintar berkomunikasi. Lalu Tadano menawarkan berkomunikasi lewat tulisan. Nah, di situ Komisan mulai terbuka kepada Tadano. Nah, di komunikasi itu Komisan menulis sepertinya dirinya tidak disukai oleh teman-temannya, sebab tadi saat perkenalan dia bersikap aneh. Nah, Tadano mengerti Komisan salah paham dan memberitahunya kalau perilaku itu normal-normal saja. Sampai kemudian Tadano izin pamit, tapi Komisan menariknya dan bilang jangan pergi dulu sebab ia ingin curhat. Nah, di situ mereka berdua saling mencurahkan isi hatinya. Dari Komisan yang ingin makan bekal dengan teman-temannya dan lain-lainnya. Lalu Tadano bertanya impian Komisan. Komisan menjawab kalau impiannya adalah memiliki 100 teman. Tadano yang mengerti berniat untuk membantu mencarikan 99 temannya lagi, yang artinya Tadano sekarang menjadi teman Komisan. Dan mulai hari itu terjalinlah hubungan di antara mereka berdua. Keesokan harinya, saat bertemu di sekolah, Tadano menyapa Komisan, dan Komisan juga menyapanya dengan menulis di secari kertas. Tapi suasana itu seketika berubah ketika teman masa kecil Tadano datang. Dia bernama Najimi. Nah, ini orang tidak jelas cuy kelaminnya. Saat SMP dulu ia berdandan pria, tapi saat SMA tiba-tiba ia berdandan seperti wanita, memakai rok dan lain-lain. Aneh kan? Singkat cerita, waktu istirahat pun tiba. Saat melamun, Tadano dikagetkan oleh Katai dengan gelagat premannya yang membuatnya ketakutan. Katai Makoto. Tadano-kun. Di sisi lain, perkenalkan wanita yang bernama Mambaki. Ia sering dibully teman-temannya karena penampilannya yang terlalu nyentrik, sehingga ia sering memakan bekal di toilet, bertujuan untuk menjauhi teman-temannya. Lalu, saat waktu pulang, Tadano mengajarkan Komisan untuk mendapatkan teman, dengan bilang, maukah kamu menjadi temanku? Dan singkat cerita, Tadano mempertemukan Komisan dan Najimi, supaya Komisan meminta berteman kepadanya.
Sayangnya Najimi menolak pertemanan Komi-san sebab kejadian di waktu kecil, yaitu saat les piano. Najimi sering menyapa Komi-san, tapi Komi-san diam saja sehingga ia merasa seperti diabaikan. Sehingga Najimi pun tidak menyukai Komi-san. Dan karena kejadian itu, Komi-san menyerah mencari teman. Tapi Tadano datang untuk menyemangatnya. Suatu hari di kelas, Kate berniat mencari Tadano. Seperti biasanya, ia berlebihan saat menyapa seseorang, sehingga terjadi kekacauan di sana. Untungnya, Tadano menenangkannya. Setelah itu, mengantarnya ke kelas seni. Lalu Shin berpindah ke Mambagi. Terlihat ia tidak sehat, sehingga Tadano yang kebetulan lewat menyuruh Komi-san mengantarkan ke UKS. Di UKS, Mambagi curhat ke Komi-san kalau nasibnya buruk. Dia sering dibully, sering dianiaya, dan lain-lain. Tapi Komi-san menenangkannya, lalu memberikannya semangat dan juga mengajaknya berteman. Dan mulai hari itu, teman Komi-san bertambah 1. Nah, sekarang Komi-san sering berkomunikasi dengan Tadano, meskipun dengan tulisan. Tapi Komi-san masih belum puas. Saat pulang, Komi-san meminta nomor telepon Tadano. Tadano yang dimintai nomor cewek cakep pun tidak bisa menolaknya. Sehingga sekarang mereka bisa berkomunikasi jarak jauh. Jika ingin mendengar suara Komi-san, ini dia. Dengarkanlah. Moshi moshi. おかけになった電話番号はコミさん？コミさんの声？ Kimochi. Singkat cerita, di waktu jam istirahat, mereka berempat berkumpul untuk makan bersama. Tapi ya gak saling suapan kayak gini dong. Laki sama laki pula. Di situ, Tadano memberikan saran ke Katai untuk tidak bersikap berlebihan saat menyapa seseorang, supaya orang-orang tidak takut kepadanya. Kemudian Mambagi datang dari toilet. Katai yang melihat wajah Mambagi pun lari terbirit-birit, sehingga tinggal mereka bertiga. Komi-san memberikan saran ke Mambagi untuk tidak merias dirinya berlebihan. Komi-san ingin melihat wajah Mambagi yang natural tanpa memakai make up. Lalu Mambagi langsung menuju ke toilet untuk menghapus make upnya. Nah, di kesempatan itu Komi-san memberikan surat ke Tadano. Awalnya Tadano menganggap kalau surat itu adalah surat cinta. Tapi saat dibuka ternyata itu guyonan Komi-san yang mirip bapak-bapak. Setelah membersihkan make up, terlihat wajah cantik Mambagi, sehingga mereka berdua memujinya, yang membuat Mambagi senang dengan penampilannya sekarang. Beberapa saat kemudian, Tadano dihampiri Najimi, sebab nama Tadano menjadi coret-coretan di papan sekolah. Di situ tertulis Tadano tidak pantas dekat dengan Komi-san, sebab Komi-san adalah cewek primadona sekolah, sedangkan Tadano hanyalah siswa biasa atau NPC. Sontak Komi-san membantahnya dan bilang hanya dialah yang bisa menentukan siapa temannya, lalu membawa Tadano pergi ke tempat lain. Di tangga, Komi-san kasihan melihat Tadano yang sering dibully karena dekat dengannya. Lalu Komi-san menulis, mungkin lebih baik kalau Tadano tidak berteman dengan dirinya. Dengan tegas Tadano menjawab, hanya dialah yang bisa menentukan siapa temannya. Sehingga membuat Komi-san merasa sangat senang dan berterima kasih dengan wajah malunya. Tak lama kemudian, Najimi datang untuk meminta maaf telah menolak pertemanan Komi-san dahulu. Lalu Namichi mengajak Komi-san pulang bersama. Nah, di situ Komi-san mengklarifikasi dulu waktu kecilnya kenapa ia tidak menjawab sapaan dari Namichi. Karena dulu ia gugup saat diajak berbicara. Di belakang, Tadano dan Mambagi sedang mengikuti mereka berdua. Tapi sayang mereka ketahuan. Lalu Namichi membawa mereka bertiga menuju ke tempat kesukaannya. Nah, di situ Namichi mau menjadi teman Komi-san. Saking senangnya, Komi-san meloncat, lalu diikuti mereka bertiga. Di malam harinya, saat pulang, Komi-san menyuruh Tadano mengucapkan nama depannya. Tapi Tadano tidak bisa mengucapkannya, sehingga membuat Komi-san ngambek. Keesokan harinya, Tadano bertemu Katai dengan wajah murungnya. Saat ditanya, Katai jujur kalau ia akan pindah sekolah karena urusan keluarga. Katai sedih, baru saja akrab dengan Tadano malah harus berpisah.
Lalu Kate mengajak Tadano pergi ke pantai. Teman-temannya yang mendengarkan itu juga ingin ikut, sehingga mereka berempat pun janjian untuk bertemu ke pantai bersama-sama. Singkat cerita, mereka semua pun berkumpul. Tapi anehnya mereka bertiga sibuk sendiri, hingga Mamaki yang melihat mereka pun terheran-heran. Sayangnya Najimi tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak. Sebagai gantinya, Najimi meminta tolong temannya yang dekat pantai untuk mengantarkan mereka berempat. Singkat cerita, di bus suasana menjadi canggung. Namun Tadano mencoba mencarikannya dengan mengajak bermain menyambung kata hingga sampai ke pantai. Lalu mereka menyiapkan tempat duduk dan dilanjutkan mereka bermain bola voli. Tapi sayangnya di pertengahan permainan Komi-san terjatuh yang menyebabkan luka di area tangannya. Supaya Komi-san tidak menyalahkan diri sendiri, mereka bertiga berkomitmen untuk bermain tanpa Komi-san. Lalu liburan itu diakhiri mereka curhat satu sama lain dan berfoto sebagai kenang-kenangan perpisahan kata yang akan pindah sekolahnya. Lalu film melompat ke beberapa hari kemudian. Sekolah akan mengadakan pemilihan ketua OSIS yang salah satunya adalah Isagi. Dia adalah orang yang perfeksionis, selalu menjunjung tinggi kebersihan, keadilan, dan selalu mementingkan kebenaran. Saking perfeksionisnya, sampai-sampai ia ketika menyentuh seseorang, dia langsung mencuci tangannya. Dan perkenalkan teman masa kecil Asagi yang bernama Asake Shinbuki. Nah, tujuan Ase dan Isagi menuju ke kelas Tadano untuk meminta tolong ke Komi-san supaya ia menjadi juru kampanye Asagi. Malah Asagi yang tidak mau. Sehingga membuat Tadano dan Komi-san kepo. Siapa sih Isagi ini? Nah, saat pulang sekolah mereka berdua memuduti Isagi. Meskipun ia baik kepada seseorang, tapi sifat jijiknya tidak bisa dihilangkan. Di taman, Komi-san menghampiri Isagi yang sedang mencuci tangannya setelah membantu nenek-nenek. Di situ Komi-san mengajaknya berteman sebab ia ingin sekali membantu kampanyenya. Sayangnya Isagi masih tidak mau. Tapi setelah dibujuk berkali-kali oleh Tadano dan Komi-san, akhirnya Isagi mau menjadi temannya. Lalu film